Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti Putu di sini. Baiklah, di video kali ini aku akan ajak teman-teman untuk bikin pesanan. Nah, kali ini aku ada pesanan dadakan nih teman-teman. Kira-kira di jam 9 pagi pesanannya masuk, kemudian mau dikirim di jam 6 sore. Pesanannya ada bolu marmer 2 loyang, kemudian ada wajik, ada putri ayu, ada risoles. Nah, kita mulai di jam 11 karena setelah menerima pesanan itu aku ada beberapa bahan yang nggak ada, jadi harus ke pasar dulu cus. Nah, sebelum ke pasar itu aku rendam dulu beras ketan untuk wajik ya teman-teman. Kebetulan ada stok, jadi aku rendam dulu beras ketan, kemudian baru aku tinggal ke pasar. Lanjut setelah dari pasar aku langsung ngadon untuk bolu marmer. Karena aku pikir bolu marmer harus pertama karena dia kan bakalan lama ya di oven, itu bisa sekitar 50 menit. Jadi dia paling pertama, nanti setelah itu kan kita akan bisa bikin persiapan yang lainnya ya, sementara ngoven bolu. Begitu pertimbangannya teman-teman. Nah, ini seperti biasa cara pembuatan bolu marmer udah sering banget aku sepil buat teman-teman ya, dengan metode putih dan kuning telurnya terpisah di mixernya. Nah, ini untuk membuat 2 loyang marmer cake aku memakai 8 telur. Kemudian ini pakai yang resep 4 telur ya teman-teman, udah pernah aku share sebelumnya. Teman-teman bisa lihat kembali videonya di video sebelumnya ya, di video panjang, silahkan lihat ke bawah. Belum lama ini sih di uploadnya, jadi teman-teman nggak akan kesulitan carinya. Nah, terus aja mixer ya, kemudian ini bahan A dan bahan B disatukan sampai nanti menjadi adonan yang lembut, baru masuk terigu. Teman-teman gimana di daerah teman-teman, apa sudah mulai musim hujan ya? Kalau di Bandung ini sudah mulai tiap hari hujan turun ya, cuacanya dingin, kadang kalau lagi terik panas ya panas banget gitu, jadi kayaknya harus hati-hati ya untuk kondisi kesehatan dijaga. Kalau cuaca nggak menentu kayak gini, kadang cepet banget drop gitu kondisi badan, sakit, flu, pilek, batuk tuh bermunculan udah ya. Kembali kita ke pembuatan kue. Nah, tadi udah aku nyalain dulu ovennya ya teman-teman sebelum lanjut nge-mixer adonan. Untuk preheat ini apa sih preheat ini penting sekali ya teman-teman, jangan disepelekan karena ini juga akan mempengaruhi hasil kuenya nanti. Harus pas preheatnya, harus panas, jadi minimal 15 menit sebelum mulai masuk ke oven adonannya itu ya, dinyalain ovennya. Oke, kita sudah selesai dengan marmer. Kemudian ini loyang seperti biasa dioles margarin, harus sampai rata, jangan sampai belang bentong biar nggak susah nanti ngeluarin cake-nya ya teman-teman. Lebih cepat kalau pakai glove langsung ke tangan, langsung dioles-oles daripada pakai kuas teman-teman. Jadi bisa satset. Lanjut yuk, kita langsung masukin aja ke oven adonan coklatnya duluan. Sebelumnya nih mohon maafin teman-teman, dipunggungin terus ini videonya. Ingin sih di shoot dari depan, tapi landscape-nya nggak memungkinkan, landscape dapur abal-abalnya nggak memungkinkan untuk di shoot dari depan, jadi munggungin teman-teman deh. Ini dia, kita akan masukin
loyangnya, dan aku alasin bawahnya biar rata aja ya teman-teman, nggak ada maksud apa-apa itu ngalasin loyang lagi, karena dalam oven itu kan alasnya itu apa, sekatnya tuh lebar-lebar bolongnya, jadi biar gampang muter-muter loyang aja nanti gitu. Oke, lanjut lagi. Setelah beres dengan cake, nah di sini aku mau ngukus dulu kelapa untuk untuk apa ya kelapa? Oh, untuk Putri Ayu. Aku langsung lupa sendiri. Kelapanya untuk Putri Ayu. Aku beli banyak sekaligus ya untuk stok. Jadi aku kukus dulu nih teman-teman dari pasar. Sekalian untuk risol mayonya, telurnya juga dikukus, dan juga untuk ketan, beras ketannya dikukus kalian. Hemat gas, hemat waktu pokoknya. Jangan lupa langsung dicuci peralatan biar kalau sudah selesai baking teman-teman nggak melongo. Lihat cucian piring yang menggunung. Sebenarnya kamuflase itu nyuci piring setelah make itu ya teman-teman. Sebenarnya nggak punya alat lagi, jadi harus dicuci dulu untuk dipakai kembali gitu ya. ngaku tukang kuenya nggak banyak alat. Nah ini dia aku pakai baskom untuk membuat adonan risoles nih teman-teman. Adonan risoles aku bikinnya nggak banyak, bikinnya cuman setengah kilo tepung kering, karena pesanannya juga nggak banyak, risol mayonya 30 aja pesanannya, tapi tentu saja harus bikin lebih untuk jatah preman di rumah. Kalau nggak gitu nanti dikomplain. Langsung aja satset air, telur, garam, kemudian ada kaldu bubuk yang ayam, campur aja jadi satu, kemudian baru kalau sudah halus, udah lembut gitu ya, udah menyatu semuanya dengan air, tambahkan dengan margarin. Kalau nggak ada margarin bisa tambahkan dengan minyak. Bentar dulu. Oke, lanjut lagi. Tadi sambil ngaduk kacang di oven ya teman-teman, voice overnya nggak bisa disembunyiin. Nah ini adonannya udah pas banget, kita mau cetak ya teman-teman. Sementara nyetak kita cek dulu yang tadi udah kita kukus. Nah ini ketannya kita angkat ya teman-teman, mau disiram dengan santan panas, mau dileok dengan santan panas kata orang Sunda. Ini santan panasnya jangan lupa ditambahin garam secukupnya. Ini aku bikin setengah kilo ya teman-teman, untuk 30 bungkus waji, dimana santannya 250 mili aja. Kemudian tambahkan garam setengah sendok makan, terserah teman-teman, dan nanti jangan lupa dicolekin ya. Kalau terasa kurang setengah sendok setengah sendok teh, maaf, setengah sendok teh colekin, kalau kurang bisa ditambah lagi gitu. Setengah sendok makan biar keasinannya. Ini dia, kita akan kukus kembali. Tadi telur dan kelapanya sudah diangkat ya teman-teman. Kita kukus kembali dan cuci lagi perabotnya, jangan sampai numpuk. Pokoknya kalau aku habis bikin pesanan itu ya, bisa langsung nyantai teman-teman, karena sudah pada kecuci semuanya sambil jalan gitu ya. Tapi ada juga sih beberapa yang kayak loyang gede-gede gitu, nggak langsung aku cuci. Nanti nyucinya di luar gitu ya, nggak bisa di sink, terlalu kecil, males aku nyuci. Sementara nasi ketannya dikukus untuk yang terakhir ya, nanti untuk waji. Kemudian kita akan langsung aja cetak kulit risolnya. Sebelum mulai mencetak tetap harus dicek dulu ya teman-teman. Nah ini dia, sudah jadi aja mermer cake kita dengan 4 telur semontok ini, dan itu mereka karena apinya terlalu kebesaran ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen permukaannya mulus itu teman-teman harus jaga apinya, jangan terlalu besar. Nah itu nanti dipotong-potong, suruh dingin dulu ya, sisihkan ya teman-teman. Nanti motongnya nanti aja, kita beresin dulu, kelarin dulu untuk bikin dadaran.
Dan teman-teman lihat, sudah jadi aja separohnya ya teman-teman. Udah jadi separohnya, dieditlah videonya, dipercepat. Kalau nggak gitu, jebol kuota kalian. Di sini aku memakai wajan waliknya Signora ya, namanya Crepe Maker. Harganya kurang lebih 400.000 tapi worth it pisan, worth it pisan. Bagus, bahannya bagus banget, pokoknya nggak akan nyesel. Karena itu juga coatingnya granit ya teman-teman. Berat ini, kualitasnya jempolan kalau Signora mah. Kalau mau barengan ya, oh ya itu piringnya yang hitam juga dapat ya. Itu bukan plastik teman-teman, itu bukan plastik. Kayak apa ya bahannya aku kurang tahu, tapi itu bukan plastik. Kayak yang seng-seng gitu apa ya, bukan seng pokoknya lah, stainless gitu ya. Nah langsung aja lanjut ya teman-teman. Ini beras nasi ketannya kayaknya sudah mulai matang, aku mau angkat. Pokoknya sambilan kalau aku kerja, kalau butuh kerja tuh nggak jelas mana yang duluan, yang belakangan. Pokoknya yang mana yang sempat aku kerjain, aku akan kerjain teman-teman. Jadi nggak ada runutan yang jelas gitu ya. jangan ditiru atau boleh dijadiin inspirasi juga buat teman-teman lainnya. Jadi ini udah keangkat. Nah, di sini sementara sambil bikin dadaran dan itunya udah matang, di sini aku mau masak gula dulu, mencairkan gula, terus aku mau saring ya teman-teman. Ini disaring gulanya. Untuk setengah kilo beras ketan, aku memakai 350 gram gula. Kalau teman-teman nggak mau terlalu manis, bisa jadi 300 aja ya nggak apa-apa. Tapi itu warnanya akan lebih pucat dari yang aku bikin. Nah itu kan lama tuh nanti bikin gulanya, karena untuk dimasukin nasinya ke gula itu gulanya itu harus rumamat gitu ya teman-teman, harus kental banget. Jadi aku masih bisa nyambi untuk bikin gorengan, apa gorengan, bawang goreng untuk nanti dicampurkan ke mana namanya, ke gula untuk wajik. Wow, apa ini? Wajib kok pakai bawang goreng. Ih, teman-teman jangan salah, jangan salah. Cobain aja dulu, bikin coba wajib pakai bawang goreng. Nanti masuk lagi ke komen sini ya kalau udah praktek. Kayak apa rasanya wajib dengan bawang goreng. Teman-teman bisa sharing pengalaman teman-teman ya untuk rasa setelah praktek wajib bawang goreng. Sebelum ini perasaan aku juga sudah upload deh wajib pakai bawang goreng. Teman-teman bisa lihat lagi ya di video lama-lama ya. Oke lanjut. Ini sudah kental gulanya, aku langsung masukin aja nasi ketannya yang super pulen. Karena aku memakai beras ketan yang kualitas bagus ya teman-teman. Selalu pakai beras ketan kualitas bagus supaya hasil wajiknya tuh nanti pulen juga, enak juga untuk digigit. Aduk terus sampai benar-benar kalis ya. Nah seperti ini sudah bisa di stop nih teman-teman. Kalau mau dicampur duren, nah nyampurnya saat sekarang ini ya, di saat sekarang ini dicampur duren, dicampur nangka, aduk-aduk lagi selama kurang lebih 10 menit. Langsung kita sisihin dulu, untuk nanti dibiarkan dingin ya teman-teman. Setelah dingin baru dibungkus. Jangan sampai terlalu dingin sih kalau untuk ngebungkus wajik, biarin sampai agak anget-anget gitu ya, supaya nggak terlalu keras teman-teman. Kalau terlalu dingin nanti itu susah ngebungkus wajiknya karena wajiknya udah jadi keras. Nah sementara dadaran udah selesai, aku lanjut untuk membuat putri ayu. Di sini aku memakai 3 telur ya, untuk putri ayu 30 biji, nanti dapatnya tuh akan lebih dari 30 biji deh. Resepnya seperti biasa, nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Kalau bikin putri ayu itu praktis ya, gampang ya. Telur dan gula di mixer sampai setengah mengembang, baru masukkan SP. Setelah itu aduk mixer kembali sampai benar-benar kental. Setelah benar-benar kental, baru campur terigu dan jus pandannya bergantian. Untuk jus pandan bisa campurannya adalah santan
ataupun air, bebas ya teman-teman. Di sini aku memakai malah pakai SKM, campuran jus pandannya. Pakai SKM atau pakai susu UHT atau pakai santan sama aja hasilnya, sama enaknya teman-teman, sama gurihnya ya. Ini udah selesai, lanjut aja. Sementara kita sisihkan dulu itu adonannya, udah selesai. Sekarang kita campurin sedikit tepung beras ke dalam kelapa yang akan nanti kita mau tuang ke dalam cetakan. Cetakan di sini aku memakai cetakan, hayo loh, namanya cetakan apa ya teman-teman? Cetakan kembang apa gitu, ada namanya pokoknya. Cuman aku lupa, namanya cetakan kembang lah ya. Nah ini diisi penuh di bagian bawahnya, kemudian teman-teman tekan-tekan dengan lembut aja, nggak usah terlalu padat. Nah setelah padat semuanya, baru tambahkan dengan adonan. Jangan lupa sebelum masukin kelapa itu, teman-teman kasih minyak dulu, minyak goreng, minyak sayur ke dalam cetakannya ya, supaya nanti lepas yang mudah banget. Kemudian kukusannya juga dipanasin dulu sampai mendidih, baru masuk adonannya. Jangan lupa tutup serbet untuk tutup wajan, tutup kukusan yang ceper. Kalau teman-teman pakai kukusan yang kerucut gitu, nggak usah ditutup pakai plastik, nggak perlu, dia nggak akan netes, netesnya dia ke pinggir. Sementara itu ngukus, lanjut untuk nyetak yang berikutnya. Nah ini cepet-cepetin cerita ya. Ini udah jadi, hasilnya cantik sekali teman-teman, hasilnya cantik sekali, lihat, gemes. Super cantik, super rapi ya. Nah itu kenapa bisa rapi, nggak merudul kelapanya. Nah itu tadi tipsnya adalah pakaikan tepung beras. Kalau nggak ada tepung beras, pakaikan tepung ketan gitu ya teman-teman. Atau mungkin bisa maizena, terserah teman-teman lah. Yang penting ada tepung-tepungan untuk menyatukan. Iya, lanjut. Udah selesai untuk bikin putri ayunya. Ini udah makin siang aja nih teman-teman. Ini kayaknya udah di jam sore deh. Ini udah di jam 2 sore. Aku langsung bikin untuk adonan mayonya, untuk risol mayo. Di sini pakai mayonnaise, kemudian pakai Del Monte yang bolognese, yang bolognese ya, yang untuk spaghetti, biar praktis. Kemudian ini ada keju juga masuk, kemudian ada SKM. Kalau teman-teman mau bikin sendiri adonannya ini, nggak pakai bolognese, nggak pakai adonan saus spaghetti, yang ekonomis, versi ekonomisnya teman-teman boleh ikut di kelas, ada resepnya ya teman-teman. Ada kelas risol, dan itu termasuk sosis Solo juga, ada risol mayonya. Teman-teman bisa gabung di kelas, nomornya aku nanti cantumkan resepnya di kolom deskripsi ya teman-teman. Berapa fee-nya? Fee-nya nggak mahal-mahal, untuk tiga jenis resep ya teman-teman, 4 deh. 4 macam gorengan, risoles dan sosis Solo itu 100.000 aja. Teman-teman langsung bisa kontak WA ya. Nanti bimbingannya dengan aku langsung di kelas. Lanjut, ini setelah dimasukin semua isian, langsung aja digulung. Cara menggulungnya seperti ini, biar risolnya bulat ya teman-teman, nggak gepeng, biar bulat gendut gitu. Jadi teman-teman perhatiin dari tadi ya caranya untuk menggulung risoles. Jangan terlalu diperhatiin aku ngomong. Perhatiin, fokus ke videonya ya teman-teman. Anggap aja aku ngomong sendiri gitu ya. Oke, itu setelah dipanir tadi, panirnya jangan lupa di blender dulu supaya bagus nempelnya, dan supaya kalau kita gigit itu risolnya tuh nggak tajam gitu. Biasanya kalau pakai tepung panir yang nggak di blender dulu itu kalau digigit itu suka tajam-tajam gitu ya, tepung rotinya. Oke, tadi kayaknya salah ngomong deh, bilang tepung ketan, padahal tepung roti. Nah ini dia udah jadi teman-teman, ini kayaknya kloter terakhir aku goreng. Nah sedikit tips untuk menggoreng risoles supaya nggak hancur, supaya nggak bocor, jangan masukin terlalu banyak ya, sesuaikan dengan minyaknya. Kalau teman-teman minyaknya sedikit, itu masukinnya sedikit-sedikit aja.
Sambilan harus multitasking sambil menunggu risol mateng, kita bungkus-bungkus dulu. Putri Ayunya cakep banget kan hasilnya kan, dengan cetakan kembang apa ya namanya teman-teman, tulis di kolom komentar yang tahu tolong. Aduh greget ya, udah nyantol di kepala gitu namanya cetakannya tapi nggak keluar-keluar. Oke, ini dia hasilnya, cakep banget ya teman-teman. Dan ini juga risolnya udah selesai ya teman-teman. Lanjut kita kayaknya mau ngebungkus wajik deh. Sebelum ngebungkus wajik, aku mau sapa dulu buat teman-teman yang udah mampir ke sini, sudah selalu menunggu video-videonya Bu Tuti, Dapur Kue Sabin channel YouTube. Terima kasih banyak. Jangan lupa juga untuk teman-teman yang baru mampir ke sini, baru aja nemuin channel ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya, untuk membantu channel ini lebih berkembang kembali. Terima kasih banyak ya teman-teman. Oke, lanjut kita bungkus wajik. Di sini aku memakai plastik plastik ukuran berapa ya teman-teman, nggak jelas pokoknya. Plastik tapi ketebalannya 0,5. Jadi kalau memakai plastik yang tebal itu hasilnya bagus nanti teman-teman, rapi gitu. Bentuk dari bungkusan wajiknya. Di sini beratnya bukan kurang lebih 4 pas kayaknya itu 42 gram kayaknya teman-teman. 42 gram untuk mendapatkan hasil 30 kayaknya dapatnya 32 bungkus deh. Dapatnya 32 bungkus ya. Kurang lebih segitulah teman-teman. Ini dia hasilnya, cakep ya bungkusannya. Bu Tuti dari tadi bilangnya cakep terus sama hasil karyanya sendiri, GR banget ya. Mohon maaf ya teman-teman, spontanitas aja. Nah ini hasilnya teman-teman, sudah selesai. Ini tinggal motong-motong, tadi ada WA, tolong dipotongin Bu Tuti nanti supaya cepet langsung dimakan gitu loh, nggak perlu motong-motong lagi. Baiklah, aku potong-potongin teman-teman. Ini dia hasilnya, 4 telur semontok ini dan lembut moist teman-teman. Lihat, kelasnya juga ready ya, kelas marmer cake. Terus ada bonusan juga untuk resep dan tutorial dari sarang semut. Jadi kelas marmer cake dan sarang semut itu 125.000 teman-teman, bisa masuk nanti dibimbing sampai bisa bikin bolu yang cakep, ekonomis tapi cakep tapi enak, begitu ya. Oke, kayaknya sini udah selesai deh, udah beres semuanya. Terima kasih ya teman-teman yang udah gabung, yang udah nemenin aku dari tadi bikin kue, udah sampai di jam maghrib ini. Alhamdulillah nggak telat ya teman-teman, ini tepat banget waktunya, di jam 6 udah selesai. Tapi mau ngirim tuh kok ya hujan gitu ya, mau ngirim tuh males, kayaknya hujan gitu, tapi harus dikirim, ya udah hujan-hujanan kayaknya ini dia. Nah ini yang di tempat gede ini ada Risol Mayo dan Putri Ayu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih ya, terima kasih banyak sudah nonton. Pokoknya aku nggak berhenti ngucapin terima kasih untuk kalian, dukungan kalian di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya, di masak-masak yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Jangan lupa bahagia.